Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ilayati Betty, dosen Prodi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas D. Hasan Bengkulu. Dalam kesempatan ini, izinkan saya memaparkan proses pembelajaran terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah basis data dengan bobot SKS 3 SKS yang diperuntukkan bagi mahasiswa semester 3 Prodi Informatika. Mata kuliah basis data ini merupakan mata kuliah yang membahas tentang arsitektur dan konsep dasar sistem basis data, jenis-jenis permodelan basis data, normalisasi basis data, dan perancangan serta implementasi sistem basis data menggunakan bahasa SQL. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah basis data ini, yang pertama yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap yang baik dan bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami, menguasai konsep dasar dan ruang lingkup basis data. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis dan mengidentifikasi kebutuhan basis data. Yang keempat, mahasiswa mampu membuat pemodelan basis data. Yang kelima, mahasiswa mampu membuat normalisasi basis data. Yang keenam, mahasiswa mampu merancang dan membangun serta mengimplementasikan sistem basis data. Adapun bahan kajian mata kuliah basis data ini, yang pertama yaitu ruang lingkup basis data, konsep sistem basis data, lingkungan basis data, model proses input-output dalam sistem manajemen basis data, pemodelan data dengan menggunakan DFD dan UML, permodelan Entity Relationship Diagram dan Entity Relationship Model, normalisasi basis data, transformasi rancangan dalam bentuk bahasa query, implementasi query dengan DDL, DCL dalam database manajemen sistem. Yang terakhir yaitu perancangan dan implementasi basis data. Adapun sistem pembelajaran yang saya gunakan yaitu mengacu kepada DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery merupakan proses dan metode pembelajaran yang saya lakukan melalui ceramah, diskusi, praktik, maupun studi kasus sehingga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh mahasiswa. Adapun interaksi yang saya lakukan kepada mahasiswa pada saat proses perkuliahan yaitu melalui diskusi dan tanya jawab baik secara face to face maupun via email ataupun WhatsApp group. Selanjutnya yaitu asesmen. Asesmen dan penilaian dilakukan untuk mengukur tingkat kemampuan mahasiswa. Dalam hal ini saya melakukan penilaian seobjektif dan transparan kepada mahasiswa dengan mengacu kepada aturan akademik yang sudah disampaikan dari awal perkuliahan dengan indikator absensi dan keaktifan di dalam kelas yaitu 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Demikian pemaparan proses pembelajaran yang saya lakukan. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran yang saya lakukan di kelas secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore hari ini. Oke, untuk hari ini kita belajar tentang materi ya, untuk tentang basis data ya. Apa sih basis data gitu ya? Di sini ya, mungkin ada yang sudah tahu atau mungkin ada juga yang
sama cak Google Drive tidak? Google Drive bukan basis data, dia tempat penyimpanan, media penyimpanan, ya. Media penyimpanan file sama kayak kita apa ya, memori, ya kan, kita kan punya flash disk, ya kan, itu media penyimpanan nanti kita simpan di flash disk atau di memori. Cuman bedanya kalau Google Drive itu kita bisa akses di mana saja, ya kan, asalkan kita tahu emailnya, asalkan kita punya akses internet, ya kan, kita bisa akses di mana saja. Kenapa dibilang butuhkan biaya besar? Karena namanya kita buat sistem itu nggak sembarangan, ya kan. Pertama butuh memori yang kapasitasnya tinggi, ya kan. Terus juga butuh orang yang punya keahlian khusus, ya kan. Coba kalian bikin programmer itu nggak semuanya orang bisa, ya kan. Kita di ruangan aja nggak semuanya bisa programmer nanti. Memang kita apa ya? Memang kita nanti calon programmer semua, tapi nggak semua yang ahli dalam itu, gitu kan. Jadi itu kenapa menjadi kelemahannya, karena butuh orang khusus, ya kan. Nah, dan itu biaya pemeliharaannya juga besar, ya. Tadi apa? Ya, database nanti ada hubungannya dengan bahasa pemrograman. Nah, jadi database ini nanti dia ada komponen-komponen penting, ya kan. Ada juga namanya nanti DBMS, Database Management System. Nah, itu nanti kalau kita di sini apa? DBMS-nya biasanya kita menggunakan MySQL. MySQL ini nanti dia mendukung bahasa pemrograman apa saja. Misalnya dia bisa menggunakan Python, terus juga bisa menggunakan pemrograman C, bisa juga bisa menggunakan pemrograman C++. Nah, itu nanti sebenarnya kalau yang database sendiri nggak perlu bahasa pemrograman, tapi dia punya di BMS. Tapi kalau untuk membuat sistem kita perlu bahasa pemrograman. Gimana kita mau coding, ya kan? Gimana kita mau coding kalau kita punya bahasa pemrograman? Gitu ya. Benar kan? Kalau kita nanti kita belajar database aja, tapi kita nggak belajar bahasa pemrograman. Oke, ready? Ya. Oh, data yang bisa dibuat jadi database itu tergantung kebutuhan sistem. Misalnya kalian mau buat apa nanti sistemnya? Sistem penjualan pada minimarket, misalnya apa nanti? Pemajang kaktus, misalnya, ya kan? Nah, di minimarket ini ada apa saja, gitu kan? Pertama, pasti yang dibutuhkan adalah data barang, ya kan? Berarti semua data barang itu harus ada. Itu kalian harus buat spesifik mungkin. Ada nanti kode barang, nama barang, harga barang, stok barang, ya kan? Terus nanti semuanya itu ada hubungannya nanti. Terus apa lagi? Kalau bisa itu udah data barang, terus penjualan, data transaksi. Data transaksi harus ada, ya kan? Kenapa? Kenapa data transaksi harus ada juga, misalnya di sistem penjualan. Nah, kalau nggak ada data transaksi, gimana nanti kita mau lihat berapa total penjualan bulan ini, misalnya naik nggak, gitu kan? Atau ada peningkatan nggak, atau ada jangan-jangan ada penurunan, ya kan? Makanya itu kita harus pikirkan semua apa kebutuhan dari database kita, ya, dari kebutuhan dari sistem kita yang dibuat. Ya, jadi nggak semua data, ya, maksud itu nggak semua data harus, kalau untuk database dari awal kita sudah merancang apa aja kebutuhan sistem. Jadi rasa itu kalau yang update itu dia sistemnya nanti, ya kan? Kayak kita nih perlu maintenance, ya kan? Perlu update, ya kan? Kalau kayak misalnya tadi siapa, kalau nggak diupdate berarti kan nanti sistemnya bisa jadi rusak, ya kan? Bisa jadi nanti misalnya nih ada fitur-fitur juga mungkin ada yang perlu ditambahkan, kayak misalnya nih apa, harus terintegrasi dengan KDDP, ya
enggak deh, karena apa? Kalau database itu sudah kita langsung dari awal pembukaan sistem itu apa, ya kan? Misalnya nih kita ini nih bukunya database-nya misalnya data siswa data ini kan kita udah langsung dari awal, kan? Ini nggak perlu update lagi, kecuali misalnya kalau misalnya ada kenapa itu baru, kan? Sama enggak itu dia enggak kayak situ kalau situ memang harus update terus menerus ya kan, biar kita tahu ada di mana apa ya, ya kan, ya. Ya, itu kan sudah kita rancang. Jadi kita database ini, misalnya kita sudah buat nih, misalnya nih data transaksi, kode transaksi, ya kan? Berarti kan kita nih yang merancang nih, berarti ada di situ kode transaksi. Nah, transaksinya apa aja? Terus tanggal berapa, ya kan? Misalnya jumlahnya berapa, harganya berapa, itu data transaksi. Udah nih database ya kan? Nah, yang perlu diambil itu ya sistemnya tadi. Ya kalau sistemnya iya, misalnya kan sudah tersimpan dalam sistem. Kita kan udah buat nih codingnya ini kan, jadi dia setiap kali itu udah nyimpan. Nanti kenapa perlu diupdate? Kadang-kadang itu kan karena kebanyakan misalnya apa data yang masuk, akhirnya memorinya full, ya kan? Nah itu nanti yang perlu diupdate. Itu yang ibu bilang sistemnya yang harus diupdate, bukan database-nya. Kalau database nanti kecuali kalau misalnya ada fitur-fitur baru, nah itu baru nanti kita tambahkan. Tapi kalau database itu biasanya udah kita rancang dari awal. Apa sih kebutuhan sistem yang mau kita buat ini gitu kan? Apa sih kebutuhan sistemnya nanti? Nah itulah yang kita rancang. Oke, di sini ada namanya apa? Di sini ada namanya komponen database. Nah ini komponen penting dalam penyusunan database. Pertama itu ada user. User itu siapa sih? User itu kita yang membuat database, kita yang merancang sistem, ya kan? Orang yang berinteraksi langsung dengan sistem, ya. Orang yang mengcreate itu akan membuat, ya kan? Membuat, mengedit, ya kan? Atau juga di situ ya. Baik, kita lihat. Orang yang berinteraksi dengan basis data dan memanipulasi data dalam program yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Nah, nanti itulah orang yang namanya user. Kita yang berinteraksi langsung dengan sistem. Kita yang berinteraksi langsung dengan program. Kita sebagai programmer. Nah, itulah yang namanya user. Ya, DBMS. DBMS ini artinya Database Management System. Itu merupakan perangkat lunak yang disebut dengan DBMS yang menentukan bagaimana data disimpan, diubah dan diambil kembali. Ya, DBMS ini banyak ya. Banyak contohnya DBMS ini seperti MySQL. Ya kan, MySQL itu kita rancang tuh. Ya kan, tabel-tabelnya apa aja kan. Baru nanti kita integrasikan dengan bahasa pemrograman. Nanti kalau bahasa pemrograman kita lihat tinggal panggil aja database. Kalau dulu ada namanya Access, ya Microsoft Access. Pernah kalian dengar kan Microsoft Access? Dulu ada namanya DBMS ini. Kita bisa buat misalnya database itu di Microsoft Access, tapi sekarang masih digunakan Bu. Kemungkinan ada, tapi kayaknya udah kurang, ya kan? Kemungkinan ada, tapi kayaknya udah kurang yang digunakan, bukan kurang, udah jarang, ya. Karena apa? Keterbatasan tadi ada juga namanya, dia kan keterbatasan mungkin ya berapa data yang bisa masuk. Tapi kalau misalnya sekarang kan banyak ada Oracle, ya kan? Kalau Oracle banyak yang ini ya. Biasanya berbayar ya, kasus saya ini. Tapi yang proses juga sih dia. Terus ada juga yang Oracle, ada MySQL, ada SQL Server, ya. Tergantung kalian kebutuhannya nanti seperti apa. Tapi yang populer dan masih banyak, yang paling banyak digunakan sekarang MySQL, Oracle, SQL Server. Nah itu yang populer yang banyak digunakan sekarang, ya. Terus yang ketiga, komponen penting dalam
memori laptop kita itu berapa giga, ya kan? Kalau kita buat database yang besar, kita nggak bisa kita gunakan memori kita yang cuma berapa giga, misalnya yang 128 giga misalnya, atau 32 giga, ya kan? Kita nggak bisa, nanti nggak jalan nanti, ya kan? Makanya dia untuk memori sekunder yang berapa tera gitu kan bisa jadi kan. Terus juga apa nanti kalau kita ini butuh juga nanti server, ya kan, kalau misalnya kita berbasis web, jadi kita haluannya juga harus kita perhatikan. Terus laptop juga atau komputer juga, kalau komputer Pentium 4 kira-kira mendukung nggak? Ya, aku rasa kalau untuk kita buat program sudah nggak mendukung lagi. Ya benar. Nah nanti seperti itu punya siapa? Ini tugas PGO katanya suruh ini sih Benar. Nah nanti ya coba lihat sini. Ini kan kalian ada tugas PBO ya. Nah nanti database itu seperti ini. Ini relasi tabelnya. Nanti kita belajar. Ini relasi tabelnya. Ini relasi antara misalnya penjualan. itu tentang penjualan. Ini penjualan, ini transaksi mungkin ya. Itu penjualan, artinya tentang penjualan. Kita penjualan. Ini penjualan lagi, namanya nggak boleh sama, ya kan? Mungkin ini nanti apa nanti transaksi, di sini penjualan gitu kan. Tapi sama ya, ini ya apa? Ini penjualan retail. Terus obat, ada pelanggan. Nah nanti antara ini dengan ini itu ada hubungannya, ya kan? Hubungannya seperti apa? Nanti obat dengan retail penjualan. Kayaknya obat dengan pelanggan deh. Pelanggan nanti beli obat, ya kan? Obat dengan penjualan hubungannya ke sini nanti, ya kan? Jadi hati-hati juga dalam menghubungkan ini. Kita harus tahu hubungannya seperti apa, ya kan? Nah itu nanti ada kalau masalah hubungan antara tabel satu atau entitas satu dengan entitas yang lainnya itu diatur nanti dalam IRD dan juga nanti diatur dalam kardinalitas. Jadi hubungannya seperti apa? Misalnya nih, satu pelanggan boleh membeli banyak obat, ya kan? Jadi dilihat nanti kebutuhannya seperti apa, hubungannya seperti apa, ya. Ini memang ya benar nanti seperti ini. Inilah yang nanti di database ini kita harus pikirkan seperti apa. Misalnya nih, tabel obat ini apa saja sih misalnya kebutuhannya gitu kan. Kalau obat itu biasanya orang apa aja yang dibutuhkan? Ada nama obat. Misalnya ini kalau kita buat sistem pasti ada kode obat, ya kan? Ada kode obat, ada nama obat, ya kan? Ada harga, ya kan? Ada stok, ya kan? Ada stok obat berapa, gitu kan? Terus juga harganya berapa, gitu. Stoknya berapa, nama obatnya apa aja. Nah itu nanti kita. Terus nanti kalau kita buat juga buat database, kita harus pikirkan panjang karakter atau panjang data itu berapa. Ini kan ada kode 10, 30, ya kan? Ini menandakan panjang barisnya seperti apa. Misalnya nih ID obat itu biasanya nggak membuat di sini 10. Kalau 10 berarti lewat dari 10 dia nggak bisa masuk lagi. Ya, sama kayak NPM, berapa kalian NPM? NPM itu ada 8, ya kan? Berarti kita buatnya tipenya apa? Panjangnya 8, tipenya apa tipenya? Teks. Integer bisa. Atau juga kalau enggak itu kita buat varchar. Tipe datanya varchar. Kenapa varchar? Kalau kita buatnya nanti number, kalau misalnya yang NPM kan ada P ya. Kalau misalnya kalau yang konversi atau pindahan itu ada titik P, ya kan? Kalau ada P-nya berarti kalau kita tipe datanya nanti number, yang P itu nggak bisa masuk. Makanya nanti ada tipe datanya juga harus kita pikirkan. Kalau ada P-nya berarti bukan 8, 9. Tipe datanya berarti bisa kita gunakan varchar. Kalau varchar dia bisa number, bisa juga kita karakter, atau juga bisa bisa masuk ya karakter, bisa number, bisa. Jadi kita lebih aman kita gunakan varchar. Panjangnya berapa?
panggilan, ya kan? Nanti di sini juga, di sini ya benar. Di sini ada namanya kunci nanti. Kunci ini yang kita panggil, kita nggak perlu panggil sebanyak data sebanyak ini, kita tinggal panggil kodenya aja, nanti langsung muncul datanya. Kita misalnya di sini panggil apa? ID obat muncul nanti. Misalnya obatnya B001, obatnya misalnya dexamethasone dengan ini misalnya kan apa? Harganya segini, terus dosisnya segini, ya kan? Bisa seperti itu. Jadi kita nggak perlu ini lagi. Makanya nanti di basis data inilah fungsinya kita harus tahu mana yang dijadikan nanti primary key, ya kan? Mana yang dijadikan nanti foreign key. Foreign key itu kunci tamu, ya. Foreign key itu misalnya di sini nih, di data penjualan. Di data penjualan ini kan ada ID transaksi. Nah sebenarnya ini bagusnya kalau menurut ibu ini ID transaksi, karena di sini kan kamu buat ID transaksi, ID pelanggan, ya kan? Kalau menurut ibu ini bukan penjualan, transaksi, tapi bagusnya, ya, karena di sini kamu buat transaksi, ya. Jadi di sini misalnya nanti nih, ini kalau untuk penjualan, ini primary key-nya yang mana coba? Primary key-nya itu ID transaksi. Karena kalau ID transaksi itu nggak ada yang sama, ya kan? Kalau misalnya primary key itu kita cari kunci yang unik, yang kira-kira tidak bisa. Kalau nama nanti banyak nama yang sama, ya kan? Kalau misalnya tempat tanggal lahir bisa aja dia satu daerah, ya kan? Tanggal lahir banyak orang tanggal lahir yang sama, ya kan? Jadi itu nggak bisa dijadikan kunci utama. Jadi kunci utama itu memang kunci yang unik. Kira-kira kalau kita panggil itu tidak akan ada yang lain. NPM, mana ada NPM yang sama? Makanya kita jadikan kunci utama, ya. Terus Bu, apa foreign key? Foreign key ini, ya. Foreign key ini kunci tamu. Kunci tamu ini, misalnya ketika kita panggil ID pelanggan, nanti muncul kunci pelanggan. Itu kalau di sini dia sebagai foreign key. Tapi kalau di data pelanggan dia primary key, gitu. Nanti ya, ini kita pelajari semua nanti di basis data, ya. Kalau bentuk relasinya seperti ini bentuk relasinya. Ada juga nanti bentuknya seperti ini. Ini entitas mahasiswa. Ini ada juga nanti apa? Mata kuliah, entitas mata kuliah. Nah, di sini hubungannya misalnya satu mahasiswa memiliki atribut ini ya. Terus di sini ada nama mahasiswa. Di sini ada juga tempat lahir. Di sini ada alamat. Nah, di sini mata kuliah ada kode mata kuliah. Nama MK.
tersistem, ya tipe datanya tidak bisa ya. Misalnya pada pasca, kalau untuk NPM dia tipenya pasca, kalau untuk nama dia punya teks, nggak ada lagi misalnya ada yang tadi tipenya number, tipenya ini general apa semuanya nggak ada lagi ya. Terus mengambil data dan informasi secara cepat, jelas kalau sudah tersistem, nanti ketika kita ketikkan aja tinggal kita cari apa yang kita mau, nanti datanya cepat didapat ya. Meningkatkan keamanan data ya, kalau tadi itu misalnya kita tersimpannya di sini, kalau seandainya nanti komputer kita kena virus gimana? Hilang kan? Nggak ada lagi data kita. Tapi kalau sudah tersistem, insya Allah data kita aman. Apalagi misalnya tadi kita simpannya di flash disk, terus kita nggak punya backup data, pas kita butuh data, ternyata flash disk kita kena virus. Jadi nggak ada lagi. Jadi kalau sudah tersistem udah nggak ada lagi ya. Kerugian seperti Ibu bilang tadi ya, perangkat lunak yang mahal ya, yang seperti Ibu jelaskan tadi, kerugiannya itu perangkat lunaknya